Pada dasarnya lingkungan laut terbagi menjadi dua lingkungan besar, yaitu lingkungan perairan dan lingkungan dasar laut. Kenapa dibagi menjadi dua lingkungan ini dan kenapa keduanya disebut dengan lingkungan? Karena keduanya memiliki karakteristik khusus yang mensupport atau bisa memediasi kehidupan dari hewan-hewan khusus juga. Jadi apa yang bisa hidup di perairan belum tentu bisa hidup di dasar laut. Apa yang bisa hidup di dasar laut belum tentu bisa hidup di perairan. Kita akan membicarakan zona dasar laut atau yang disebut sebagai lingkungan bentik. Lingkungan bentik ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan litoral dan lingkungan abisal. Lingkungan abisal adalah lingkungan dasar laut tapi yang terletak di area laut dalam atau oseanik. Jadi dasar laut ini sudah lepas dari paparan benua. Bentuknya cekungan yang sangat dalam dan di beberapa tempat akan ditemukan palung. Itu adalah zona abisal dari dasar laut. Sementara zona satunya yang lebih dangkal adalah zona litoral. Zona litoral ini adalah zona dangkal. Batasan paling dalam dari zona litoral adalah paparan benua. Namun beberapa ilmuwan juga mengategorikan bahwa zona litoral itu batasannya sampai jarak kedalaman 200 meter. Kenapa angka 200 meter ini keluar? Ya karena 200 meter ini merupakan angka kedalaman yang paling banyak ditemukan proses-proses menarik di dalamnya. Seperti proses pengurangan sinar matahari, sempurnanya proses pengadukan. Zona litoral ini sendiri, kalau kita bicara bentiknya, bagian dasar lautnya, sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi, karena adanya fenomena pasang surut di lautan, kadang air laut merendam dasar laut, kadang juga tidak merendam dasar laut. Bagaimana pengaruh pasang surut terhadap zonasi lingkungan bentik itu sudah pernah dibahas. Ada di video terjemahan sebelumnya, nanti akan saya tampilkan di link di atas, bisa diklik. Namun pembagian zonasi lingkungan bentik ini bukan hanya berdasarkan pasut saja. Ada lagi zonasi yang berdasarkan substrat dari si bentik itu sendiri. Kalau berdasarkan substratnya, lingkungan bentik itu ada paling tidak 4 substrat yang berbeda. Ada substrat lumpur, substrat pasir, substrat cadas, substrat timbunan. Kalau dilihat dari nama-namanya, maka kita tahu bahwa pembagian bentik berdasarkan substrat ini didasarkan pada karakter si substrat. Dari yang amat halus sampai yang keras ya, batu cadas. Tapi di sini ada timbunan juga. Lantas apa bedanya cadas dengan timbunan? Walaupun sama-sama substrat yang keras, namun timbunan ini lebih difokuskan pada dasar laut berupa benda-benda keras ciptaan manusia. Dari puing-puing, dari mayat kapal, dari pemecah ombak, konstruksi-konstruksi yang ada di dasar laut. Ini berbeda dari cadas dan bebatuan karena yang satu bersifat alami, yang satu tidak ada di sana secara alami. Mari kita bahas mulai dari substrat lumpur. Lingkungan bentik yang memiliki substrat lumpur biasanya merupakan pantai dengan karakteristik landai dan tenang. Landainya bukan sekadar landai, tapi betul-betul landai, sehingga biasanya pantai dengan substrat berlumpur memiliki luasan yang sangat besar. Apalagi jika sudah terjadi surut. Kadangkala kalau sudah surut kita bisa berjalan sampai beberapa kilometer ke tengah laut sampai kita menemukan tepi air lautnya. Di pantai ini biasanya ombak yang ada sangat rendah, energinya sangat kecil atau bahkan bisa dibilang nol. Dan karena energi ombak dan gerakan ombak yang nol inilah, maka partikel-partikel sedimen yang masuk dari daratan tidak teraduk, tidak tergerus, dan lama-lama mengendap di dasar perairan. Inilah yang menciptakan lumpur.
Pantai berlumpur ini bisa dipastikan banyak muncul di daerah yang memiliki masukan air dari darat berupa sungai-sungai yang besar. Di estuari, di muara sungai, biasanya di sana sudah mulai terbentuk lumpur dan itu bisa terbawa sampai ke lautan. Kalau karakter ombak di daerah itu adalah tenang, artinya dasar lautnya itu landai, maka lumpur akan mudah terbentuk. Bentukannya lumpur ini padat, jauh lebih padat daripada pasir. Karena butiran lumpur itu sangat halus, sehingga bisa saling merapat dan pada beberapa tipe bahkan tidak bisa terpenetrasi lagi oleh air. Karena padatnya lumpur ini, pertukaran oksigen dari zona di atas bentik dan zona bentiknya sangat kecil. Oksigen tidak mudah masuk ke lumpur. Sehingga di zona lumpur ini, kalau kita gali sedikit dalam saja, kita akan menemukan kondisi anaerob. Artinya proses-proses di dalamnya itu terjadi tanpa bantuan oksigen. Karena demikian, organisme yang bisa hidup di pantai berlumpur ini juga adalah organisme-organisme khusus yang bisa bertahan dalam kondisi oksigen sangat sedikit. Biasanya organismenya juga adalah organisme sesil alias tidak banyak bergerak atau malah sama sekali tidak bergerak, menetap di tempat itu. Namun menetapnya juga dengan pola adaptasi tertentu. Tidak semua hewan yang menetap bisa menetap di daerah lumpur tersebut. Contohnya organisme flora berupa mangrove. Mangrove bisa bertahan di daerah lumpur karena lumpur cukup padat untuk ditumbuhi pokok pohon. Batang mangrove cukup berat sehingga kalau dasarnya itu tidak stabil, mangrove tidak bisa tumbuh. Tapi mangrove juga butuh mekanisme khusus supaya kondisi lumpur yang ekstrim tetap bisa menunjang kehidupannya. Maka dari itu mangrove beradaptasi dengan akar-akar bentukan khusus ya, seperti akar lutut, akar napas yang dia keluar dari lumpur untuk menyerap apapun yang dia butuhkan yang tidak bisa dia dapatkan dari dalam lumpur. Kemudian organisme lain ada ikan. Ikan ini disebut ikan tembakul, namun di beberapa daerah kita menyebutnya sebagai ikan glodok. Kita bisa menjumpai ikan ini ketika pantainya sedang surut. Dia akan keluar dari lubang-lubang kecil dari lumpur dan kemudian berjalan di atas lumpur. Ikan ini memiliki kemampuan untuk bertahan di luar air jauh lebih lama daripada ikan pada umumnya. Kenapa? Karena ikan ini juga memiliki organ tambahan untuk menyerap oksigen ke dalam tubuhnya. Organ ini adalah kulit. Kulit ikan tembakul sangat bermanfaat untuk menyerap oksigen pada saat dia terekspos udara. Organisme lain yang bisa bertahan di area lumpur ini adalah organisme sesil, contohnya kerang-kerangan. Jadi organisme dari jenis Bivalvia banyak yang bisa bertahan di lumpur. Karena Bivalvia bisa hidup menetap dengan menggali, meliang, dan kemudian menjulurkan tubuh lunaknya untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan dari dalam lumpur. Dia bisa mengeluarkan sifon ke udara ketika dia membutuhkan oksigen. Cangkangnya yang keras tetap di dalam lumpur, namun sifonnya bisa terulur ke atas untuk menyerap entah itu oksigen maupun makanan. Ketika kondisi tidak memungkinkan, maka kerang akan menarik diri dan menutup dirinya sendiri di dalam cangkang sehingga dia bisa melindungi diri karena di dalam cangkang ini terjadi proses yang sangat efisien untuk tubuh lunaknya. Proses efisien itu gimana? Maksudnya terjadi sirkulasi air, sirkulasi darah, transportasi. Selama dia menutup cangkangnya, dia akan bisa melakukannya secara efisien, maksudnya tidak boros, dan bisa bertahan sampai beberapa lama meskipun kondisi tidak menyenangkan untuk hidup, tidak nyaman. Berikutnya adalah substrat berpasir. Ada perbedaan antara hewan-hewan yang bisa menetap di pantai dengan substrat pasir dengan pantai dengan substrat lumpur. Pada dasarnya aktivitas organisme yang ada di sini sedikit mirip tapi tetap ada bedanya. Contohnya aktivitas organisme kerang. Kerang-kerangan atau gastropoda di daerah pantai bersubstrat pasir beraktivitas dengan cara menggali, meliang, masuk ke dalam pasir,
hampir mirip dengan yang di lumpur, tapi di area ini mereka lebih mobile, lebih mudah bergerak. Di lumpur lebih banyak yang sesil, menetap. Dan sangat sedikit organisme dari jenis tumbuhan yang bisa bertahan di area pasir. Kenapa? Karena pasir ini sangat poros. Pori-porinya banyak, butirannya lebih besar daripada lumpur sehingga tidak tetap. Dasar pasir ini tidak stabil. Proses butiran pasirnya itu terjadi akibat gerusan ombak. Jadi bebatuan yang ada atau sedimen yang ada, sedimen besar, itu tergerus oleh ombak sekian lama sehingga menjadi pasir. Butiran-butiran yang lebih halus. Nah, butiran-butiran yang halus ini sangat mudah terbawa air dan terangkat ke tempat yang lain. Sehingga pantai berpasir itu biasanya pian airnya itu kurang stabil. Di pantai jenis ini, kemiringannya itu tergolong agak curam. Dengan pantai yang agak curam, maka air yang datang itu memiliki kekuatan dan energi yang lebih besar untuk menggerus substrat. Tidak seperti di pantai landai yang substratnya atau sedimennya terendap, di pantai pasir substratnya teraduk, tergerus. Tipe ombak yang ada di pantai ini adalah ombak-ombak kecil sampai ukuran sedang. Biasanya butiran pasir yang ada di pantai berpasir ini juga tercampur dengan silika yang merupakan bekas cangkang organisme. Sifatnya yang keras menyebabkan cangkang organisme memiliki karakteristik yang mirip dengan batu ketika tergerus ombak, jadi pecah dan menjadi butiran-butiran yang agak besar. Maka dia akan bersatu dengan pasir di pantai. Setelah pantai berpasir, substrat berikutnya adalah cadas atau bebatuan. Cadas dan bebatuan ini memiliki karakteristik yang sama karena biasanya bebatuan di pantai itu ukurannya tidak kecil, cukup besar. Pantai yang memiliki substrat cadas atau bebatuan ini biasanya berada di pantai yang cukup curam atau bahkan sangat curam. Jadi batas air di tepinya itu langsung dalam. Dan karena langsung dalam, ombak yang datang memecah dengan energi yang cukup kuat, energi yang cukup hebat, dan menciptakan cipratan-cipratan ke area-area yang tidak bisa terendam air. Jadi meskipun batuannya cukup tinggi, namun permukaan cadasnya cukup basah akibat dari cipratan ombak. Dan uniknya dari substrat cadas atau batuan ini adalah substrat ini memiliki lingkungan-lingkungan mikro yang bisa dihuni oleh banyak sekali organisme. Dibandingkan pantai berlumpur dan berpasir, substrat cadas atau batuan merupakan substrat yang lebih kaya akan makhluk hidup. Mungkin bukan tumbuhan besar ya, bukan halofit, tapi banyak sekali alga yang bisa bertahan di sini, terutama alga-alga yang memiliki kemampuan menempelkan diri ke substrat. Dan organisme-organisme yang ada di sini tidak melulu sesil, artinya tidak semuanya adalah organisme yang menetap. Ikan juga bisa tinggal di daerah sini ketika dia menemukan cekungan dari batuan atau cadas dan hidup di dalamnya. Cekungan itu akan terisi air karena ombak terus-menerus datang dan mengisi cekungan tersebut dengan air yang baru. Oksigennya banyak dan mungkin planktonnya juga melimpah. Maka dari itu kalau dilihat secara keseluruhan banyak sekali organisme di daerah ini dengan keragaman yang luar biasa. Ciri khas organisme yang ada di lingkungan ini adalah biasanya mereka memiliki kemampuan melekat yang sangat hebat. Bukan hanya alga yang seperti tadi sudah disebutkan, tapi juga organisme lain seperti teritip, bintang laut, bahkan gurita yang cukup kecil atau gurita malah yang agak besar. Selama dia bisa mengecilkan diri dan masuk ke sela-sela batu, biasanya bisa kita temukan di tipe pantai ini. Yang terakhir yaitu tipe pantai yang memiliki substrat timbunan akan dibahas di video tersendiri. Sebab tipe substrat ini memiliki keunikannya tersendiri yang menarik untuk satu sesi penjelasan istimewa. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.